Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi di channel YouTube kita, Panu Family. Baik, di video pembelajaran matematika kali ini, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aturan pembagian turunan fungsi aljabar. Nah, di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang beberapa aturan ya dari turunan fungsi aljabar, baik itu aturan penjumlahan, perpangkatan, perkalian. Nah, sekarang kita masuk ke pembagiannya. Nah, bagi teman-teman yang belum menyaksikan video sebelumnya atau belum mengerti tentang aturan-aturan yang sebelumnya, ya silakan ditonton video sebelumnya agar tidak bingung nantinya ketika menyaksikan video ini. Atau teman-teman yang sudah belajar di sekolah untuk aturan pembagian tapi belum mengerti, ya silakan tonton saja video ini. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai, teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe, kemudian like dan komen, dan jangan lupa share videonya kepada teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain bisa belajar juga. Oke, kita mulai saja langsung. Kita punya di sini apa? Teorema 5. Nah, kemarin teorema 1 sampai 4-nya sudah kita pelajari ya. Sekarang kita masuk ke teorema 5. Nah, bagaimana untuk aturan pembagian ini? Misalkan di sini kita punya fungsi fx sama dengan ux per vx. Nah, di sini ada dua fungsi ini, ya enggak? Satunya pembilang, satunya penyebut. Nah, kalau bentuknya seperti ini, untuk mencari fungsi fx-nya itu bagaimana? Nah, coba perhatikan di sini. Berarti f aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx kuadrat, ya enggak? Nah, di sini untuk yang pembilang ya, ini hampir mirip dengan aturan perkalian ya, hanya saja ini bentuknya dia dikurang, tidak ditambah. Kalau aturan perkalian dia ditambah ya, kemarin ingat. Nah, untuk menghafalnya ya cukup ingat yang perkalian juga nih, u aksen x dikali vx, hanya saja dikurang nih ux dikali v aksen x. Nah, untuk penyebutnya ya kita ambil penyebut yang di sini nih. Kalau dia per vx ya berarti di sininya untuk f aksennya per vx-nya tinggal dikasih pangkat 2 seperti itu. Nah, gimana sih caranya untuk mengoperasikannya? Coba deh kita kasih contoh soal langsung seperti biasa. Ya, fx sama dengan kita punya nih, fx sama dengan 4x min 3 per 5 min 2x, ya enggak? Nah, 4x min 3 per 5 min 2x. Kita di sini lihat 4x min 3 berarti sebagai ux dan 5 min 2x sebagai vx, ya enggak? Nah, berarti yang kita butuhkan di sini apa? Kita butuhnya turunan dari ux dan turunan dari vx, ya enggak? Kita di sini nih untuk mencari f aksen x-nya, untuk mencari turunan fx-nya, kita butuh turunan dari ux dan turunan dari vx. Berarti kita cari dong turunan dari ux-nya, 4x pangkat 4x min 3 nih, turunannya berapa? Kemudian 5 min 2x ini turunannya berapa? Coba kita lihat. Kalau yang ux nih, ux berapa? Ux 4x min 3 berarti turunannya 4, ya enggak? Langsung saja ya, sudah bisa ya. 4x berarti dicoret saja x-nya diturunkan, kemudian min 3 konstanta ketika diturunkan hasilnya 0. Ya udah, berarti tersisa 4. Kalau yang 5 min 2x gimana? Dapatnya min 2, ya enggak? Nah, 5-nya diturunkan konstanta berarti 0, min 2x diturunkan, coret saja x-nya, tinggal tersisa min 2. Oke. Kita masukkan ke rumusnya. Nah, kita tulis lagi rumusnya. Nih, sambil menghafal nih. F aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx pangkat 2. Oke, kita masukkan. Ya, u aksen x-nya berapa? Turunan ux-nya 4, kemudian vx-nya 5 min 2x. Bisa dilihat di sini ya. Nah, dikurang, nah 4x min 3 dikali min 2, dikurangnya ux-nya 4x min 3, betul. V aksen x-nya min 2 per 5 min 2x pangkat 2. Ya, coba perhatikan di sini. Di sini ada negatif nih. Karena di sini ada negatif, jangan lupa nih kita kalikan ke dalamnya, enggak? Biar lebih mudah mengalikannya kita kasih 1 di sini. Berarti min 1 dikali 4x jadinya min 4x. Kemudian min 1 dikali min 3 ya dapatnya plus 3, ya enggak? Nah, nanti
nanti. Jangan lupa tuh di situ nanti, karena hasilnya akan berpengaruh di sini nih. Nah, coba perhatikan. 4 dikali 5 20, betul. 4 dikali min 2x min 8x, betul. Nah, di sini karena di sini min 1 dikali 4 tadi dapatnya min 4x ya enggak? Min 4x dikali min 2 dapatlah plus 8x. Ingat ya. Kemudian min 1 dikali min 3 dapatlah plus 3 ya. Plus 3 dikali min 2 dapatlah min 6. Nah, nanti jangan lupa nih ada negatifnya di sini ya, biar gak ketukar, biar hasilnya nggak salah nantinya. Per 5 min 2x pangkat 2 masih belum kita rubah nih ya. Mana yang bisa dioperasikan? Min 8x ditambah 8x dapatlah 0 ya. Nah, 20 dikurang 6 14 per 5 min 2x kuadrat. Kita lanjutkan. Nah, sampai sini sudah benar juga nih kalau sampai sini jawabannya. Tapi kalau mau dijabarkan, kita jabarkan ya. Yang penyebutnya ya. Penyebutnya kalau kita kalikan 5 min 2x, kita kalikan 5 min 2x juga dapatnya 4x kuadrat min 20x plus 25. Boleh seperti ini juga jawabannya. Oke teman-teman. Ya. Gimana nih kalau untuk soal yang lain nih? Coba deh kita lihat untuk soal yang lain. Soalnya sedikit lebih rumit di sini ya. Coba kita misalkan punya fx sama dengan x per akar 1 min x kuadrat. Nah, coba perhatikan di sini. X ini sebagai ux dan akar 1 min x kuadrat ini sebagai vx, ya enggak? X per akar 1 min x kuadrat. Berarti yang kita butuhkan ya kita cari ux-nya, turunan dari ux-nya, kemudian turunan dari vx-nya juga, ya enggak? Turunan dari ux, kalau dia ux sama dengan x, berarti turunannya u aksen x-nya 1. Betul enggak? Ya, gampang ya. Kemudian vx, nah ini di sini nih. Vx karena dia masih bentuk akar, ya enggak? Berarti kita rubah dulu ke bentuk pangkat, ya enggak? Kita hilangkan pangkatnya, kemudian kita jadikan kita hilangkan akarnya, kita hilangkan akarnya, kemudian kita jadikan pangkat di sini. Pangkatnya 1 per 2. Bisa ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kita cari turunan vx-nya. Kemudian v aksen x sama dengan, nah ini menggunakan aturan perpangkatan nih. Bagi teman-teman yang belum mengerti aturan perpangkatan, silakan nonton videonya, ada linknya di deskripsi ya. Oke, kita bahas di sini. Berarti 1 per 2 dikali 1 dapatlah 1 per 2. Kemudian, nah 1 per 2 ini dikurang 1 nih. Pangkatnya 1 per 2 dikurang 1 dapatlah min 1 per 2. Kemudian kita cari turunan dari 1 min x kuadrat. 1 min x kuadrat turunannya kan min 2x ya. Kita kalikan dengan min 2x di sininya. Oke. Nah, kita kalikan dengan min 2x. Kemudian kita lanjutkan. Ya. V aksen x sama dengan 1 per 2 dikali min 2x. Min 2x-nya kita deketin nih di sini biar lebih gampang nantinya. Dikali 1 min x kuadrat pangkat min 1 per 2. Lanjut, kita kalikan jadinya 1 per 2 dikali min 2x dapatlah min x, ya enggak? Min 2x dikali 1 jadinya min 2x per 2 dapatlah min x. Nah, dikali 1 min x kuadrat pangkat min 1 per 2. Kita jadikan bentuk pecahan. Ya, kita jadikan bentuk pecahan. Karena dia pangkatnya negatif, kita jadikan bentuk pecahan, pangkatnya jadi positif. Oke. Nah, kemudian kita jadikan bentuk akar. Sudah, min x per akar 1 min x kuadrat. Oke teman-teman, kita udah dapat nih v aksen x-nya, turunan dari vx-nya. Kalau udah dapat, kita apain? Kita masukkan ke dalam rumusnya. Kita tulis lagi rumusnya. F aksen x sama dengan u aksen x dikali vx dikurang ux dikali v aksen x per vx kuadrat. Sambil menghafal rumusnya ya. Oke, kita masukkan u aksen x-nya 1, bisa dilihat di sini ya. Kemudian vx-nya akar 1 min x kuadrat. Kemudian dikurang x dikali min x, ya enggak? X ini apa? Ux ya. Nah, x ini ux, kemudian v aksen x-nya min x per akar 1 min x kuadrat per akar 1 min x kuadrat pangkat 2. Oke?
Nah, itu Vx-nya ya. Kita kasih pangkat 2 di sini karena rumusnya. Kita lanjutkan. Ya, kalau misalkan seperti ini ya udah kita masukin ya. 1 dikali akar 1 min x kuadrat ya dapatlah akar 1 min x kuadrat. Nah, di sini x dikali min x ya dapatlah min x kuadrat. Enggak, per 1 akar 1 min x kuadrat. Per. Nah, coba perhatikan di sini. Akar 1 min x kuadrat pangkat 2 ya enggak? Karena di sini pangkat 2, di sini juga pangkat 2, ya berarti akarnya hilang. Atau lebih simpelnya akar 1 min x kuadrat dikali akar 1 min x kuadrat di sini ya. Ya, tetap akarnya juga hilang jadinya ya enggak, seperti itu. Nah, karena di sifat dari akar ya nantinya. Lanjut. Iya. Coba perhatikan di sini karena di sini kita masuknya ke operasi pengurangan ya enggak? Nah, operasi pengurangan untuk pecahan itu kan harus menyamakan penyebutnya. Berarti penyebutnya juga kita samakan. Artinya ini kan akar 1 min x kuadrat per 1. Ingat. Ya enggak? Berarti kalau samakan penyebutnya kita kalikan dengan yang akar 1 min x kuadrat. Kalau penyebut dikalikan yang akar 1 min x kuadrat ini berarti yang pembilangnya juga dikalikan akar 1 min x kuadrat. Ya kita kalikan akar 1 min x kuadrat dikali akar 1 min x kuadrat. Ya karena sama dan bentuk akar maka akarnya akan hilang ya enggak. Nah, penyebutnya tetap jadinya karena dikali 1 jadinya akar 1 min x kuadrat. Seperti itu. Ingat, ini menyamakan penyebut ya. Ini bentuknya kita samakan penyebutnya, makanya akarnya yang untuk pembilangnya ini hilang. Karena di sini awalnya akar 1 min x kuadrat per 1. Ingat. Ya, biar lebih gampang mengingatnya. Oke, per 1 min x kuadrat. Coba di sini. Nah, di sini ada penyebut, bawahnya ada penyebut lagi gitu ya. Nanti. Nah, kita lanjutkan coba. Karena di sini sama penyebutnya ya udah kita satukan penyebutnya. 1 min x kuadrat dikurang min x kuadrat. Jadinya ditambah ya, tambah x kuadrat. Nah, min x kuadrat tambah x kuadrat dapatlah 0 ya, habis ya. Berarti tersisa 1 per akar 1 min x kuadrat per 1 min x kuadrat. Nah, coba perhatikan di sini. Ini kan sama saja kita lihatnya 1 per akar 1 min x kuadrat ya enggak dibagi 1 min x kuadrat per 1. Ingat, kita kesampingin nih, kita kasih ke samping misalkan ini. Oh, ini kan ternyata dibagi juga, dibagi 1 min x kuadrat per 1. Nah, karena dia ini bentuknya per 1, kalau kita rubah ke bentuk perkalian jadinya gimana? Jadinya dibalik ya. Dibaliknya akan jadilah seperti ini, 1 min per akar 1 min x kuadrat dikali yang ini tadi ya, dikali yang ini karena ini dibagi kan, ini kan per 1. Nah, karena dikali jadinya dibalik 1 per 1 min x kuadrat ya, sifat dari pecahan ya. Nah, kalau misalkan yang pembagian itu gimana teman-teman? Oke, karena ini udah sama kita kalikan langsung, dapatlah 1 per 1 min x kuadrat akar dikali akar 1 min x kuadrat. Ya, gimana teman-teman? Cukup rumit ya, tapi kalau di perbanyak latihan soal, kalian insya Allah akan lebih gampang untuk memahami soalnya. Oke, jika kalian masih belum mengerti atau masih belum paham atau kurang paham, silakan diulang-ulang lagi videonya agar lebih mengerti untuk penyelesaian soal-soal seperti ini. Oke, jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, kemudian like dan komen jika kalian punya kritik dan saran, dan jangan lupa share videonya jika menurut kalian video ini bisa membantu teman-teman yang lainnya untuk belajar tentang materi ini. Oke, sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa belajar lagi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.